Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Nurfalah dari Prodi Pariwisata tingkat 1 akan menjelaskan mengenai analisis jurnal manajemen konflik komunikasi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menemukan model manajemen konflik komunikasi yang diterapkan dalam menghadapi konflik komunikasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam mengelola potensi wisata di Gunung Kidul dan menganalisis peran stakeholder dalam mengembangkan potensi wisata di Gunung Kidul. Lanjut ke metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif. Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Lanjut ke permasalahan di objek wisata Pantai Buges. Dinas Pariwisata mulai menetapkan retribusi resmi untuk memasuki objek wisata di Desa Girikarto. Penetapan retribusi ini menjadi inti permasalahan dalam konflik ini. Yang pertama, konflik antara Pok Darwis dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, konflik antara kelompok sadar wisata Pok Darwis dengan anggotanya. Lanjut ke permasalahan di objek wisata Pantai Watugupit. Pos penarikan retribusi menunjuk objek wisata Paralayang Watugupit terdapat di dua tempat dan dua desa yang berbeda, yaitu Desa Giri Cahyo dan Desa Giri Jati. Banyaknya wisatawan yang berkunjung dari arah Bantul di mana melewati pos penjagaan retribusi di Desa Giri Jati membuat permasalahannya sendiri. Lanjut ke aktor konflik komunikasi di objek wisata. Yang pertama ada kelompok sadar wisata atau yang disebut Pok Darwis. Yang kedua masyarakat Desa Giri Karto. Yang ketiga pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang dibagi menjadi beberapa pihak, yaitu pemerintah Desa Giri Karto, Dinas Pariwisata Gunung Kidul, dan pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul. Lanjut ke dinamika konflik komunikasi di Pantai Buges. Dalam koordinasi retribusi yang sudah dilakukan, pihak Pok Darwis pada awalnya menerima kebijakan yang akan diberlakukan oleh Pemkab Gunung Kidul apabila anggota Pok Darwis diikutsertakan dan dilibatkan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, pihak pemerintah, desa, dan Pok Darwis memiliki perbedaan pendapat. Lanjut ke dinamika konflik komunikasi di Pantai Watugupit. Banyaknya wisatawan yang berkunjung dari arah Bantul di mana melewati pos penjagaan retribusi di Desa Giri Jati membuat permasalahan tersendiri. Adanya kecemburuan masyarakat Desa Giri Cahyo yang melihat banyaknya wisatawan yang melalui pos retribusi tersebut, ketimpangan perolehan hasil yang diperoleh masyarakat dari dua desa tersebut menjadi pemicu konflik yang terjadi. Dan penyebab konflik komunikasi di Pantai Buges, faktor perbedaan kepentingan. Perbedaan pada kepentingan pada masalah, pemaknaan komunikasi dalam hubungan sosial menimbulkan konflik komunikasi dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan objek wisata Pantai Buges. Perbedaan kepentingan terjadi antara masyarakat Desa Giri Karto yang tergabung dalam Pok Darwis dengan pemerintahan kabupaten mengenai pengelolaan objek wisata Pantai Buges. Pihak yang berkonflik menyampaikan naratif pesan yang berkaitan dengan kepentingan mereka masing-masing terkait kebijakan yang ada. Lanjut ke penyebab konflik komunikasi. Di Pantai Watugupit, konflik kepentingan Desa Giri Cahyo dan Desa Giri Jati yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang masing-masing mengklaim berhak ikut serta mengelola objek wisata tersebut. Adanya kesalahpahaman dalam perbedaan hasil yang didapat oleh masyarakat Desa Giri Cahyo menjadi pemicu konflik yang terjadi.
Lanjut ke strategi pengelolaan konflik komunikasi di Pantai Buges. Yang pertama ada kompromi. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan negosiasi, mencari persetujuan dan menjual ide, dan menemukan solusi yang menarik dan dapat diterima. Yang kedua ada akomodasi. Dinas Pariwisata yang mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan objek wisata menekankan kekuatan yang dimiliki dalam menyelesaikan konflik. Lanjut ke pengelolaan konflik komunikasi di Pantai Watugupit. Yang pertama, persaingan. Persaingan yang terjadi terlihat dari interaksi yang dilakukan oleh masyarakat di kedua pihak. Yang kedua, penghindaran. Masing-masing kelompok yang berseteru berusaha menghindari satu sama lain untuk tidak berkomunikasi sehingga tidak memperkeruh permasalahan. Yang ketiga, kompromi. Kompromi yang dilakukan seperti menjalin kesepakatan bersama antara masyarakat Giri Cahyo dan Giri Jati yang bertahan selama 1 minggu. Nah, lanjut ke dampak konflik komunikasi di Pantai Buges. Yang pertama ada dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Nah, dampak positif. Hubungan sosial dalam pengelolaan Pantai Buges dapat disesuaikan kembali dengan norma dan nilai sesuai dengan kearifan lokal dalam masyarakat. Sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dalam masyarakat, di mana kekuatan dari masing-masing masyarakat. Nah, di sini ada dampak negatifnya juga, berkurangnya tingkat kerukunan dalam masyarakat, bahkan terjadi sikap saling curiga. Apabila konflik tidak kunjung usai, akan berdampak pada timbulnya benih-benih permusuhan dalam masyarakat, yang justru dapat mengakibatkan konflik semakin meluas. Lanjut ke dampak konflik komunikasi di Pantai Watugupit. Nah, di sini ada dampak positifnya juga dan ada dampak negatifnya juga. Dampak positifnya yaitu tuntasnya permasalahan, adanya berbagai kesepakatan yang telah terjalin di antara kelompok yang berkonflik dalam pengelolaan objek wisata para layang Watugupit. Terdapat berbagai kesepakatan yang menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat diselesaikan. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya tersendiri, yaitu terjadinya perpecahan di antara kelompok masyarakat di dua desa tersebut saling curiga. Baik, cukup sekian dari saya untuk menganalisis tugas saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.